Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nuri jati wa sirri sari wa ashabi wa sihat, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dzikrillah. Wa qala Allah ta'ala fa idza ja'a ajalun yasta'dimu sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Udah rapat belum? Udah. Bukan kalau belum rapat, kan ingat kalau sholat aja belum rapat gitu. Suhu supakum inat ayatis sholat, ya kan? Belum rapat nih kita. Biar rapat. Kalau rapat dan di barisan sok setan kagak masuk setan. Yang masuk setan repot bentar, benar nggak? Emang mau jadi setan? Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tentunya selaku sahibul bait Al-Mukarram Ustaz Ismail, teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau pada malam hari mungkin punya hajat, punya niat sesuatu, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun konsumsi rezeki yang malam hari ini dikeluarkan, mudah-mudahan dijadikan amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus untuk kita semua juga yang datang malam hari ini dapat berkahnya. Insya Allah ntar makan sayur asam, benar. Sayur asam makan dulu. Sayur asam, sayur asam malam-malam enak nih. Sayur asam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taubatan Nasuha Al-Mukarram Ustaz Asbunawi yang ada di sebelah kanan saya. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Majelis kita Taubatan Nasuha yang tentunya dibimbingnya, yang punya program-program yang mudah-mudahan dilancarkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat kita, Bapak RW 11 Bapak Robian Syah yang ada di sebelah kiri saya. Ini kayak cerdas cermat juga nih. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Biarpun beliau dalam keadaan kurang sehat, tapi alhamdulillah beliau dihadirkan oleh Allah duduk di majlis bersama kita. Mudah-mudahan segala hajat niatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para orang tua kita, Bapak Al-Mukarram Ustaz Haji Amiruddin, Al-Mukarram Ustaz Haji Zainuddin, Al-Mukarram Ustaz Sidik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ditambah siar dalam rangka semuanya duduk di majelis kita ini, apa-apa yang kita niatkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tentunya para asatid yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semuanya. Begitu alhamdulillah yang sudah istiqomah. Kita sudah punya tim hadroh, walaupun nebeng-nebeng dikit dari hari nggak apa-apa. Ustaz Rizky Barabi bersama tim hadrohnya mudah-mudahan disiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak henti-hentinya diri kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala rahmat yang diberikan pada malam hari ini. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun di dalam diri kita, kita bisa duduk di dalam majlis yang penuh dengan kemuliaan. Sekaligus kita siar yang namanya agama Allah. Kita telah menancapkan diri kita, kita telah menetapkan hati kita di setiap malam Jumat.
kita siarkan agama Allah dengan rangkaian-rangkaian doa-doa yang terbaik, dengan rangkaian-rangkaian bacaan-bacaan Al-Quran yang baik, kemudian dengan rangkaian-rangkaian berselawat kepada baginda Rasul pun yang terbaik. Kira-kira yakin gak diijabah? Yakin gak? Ya alhamdulillah. Kalau kagak yakin mana bisa kita beli rompi, betul nggak? Nah, ini pasti udah ada yang lancar rezekinya di sini. Memang murah rompi. Iya, lagi ambil aja nambah tuh. Emang kayak makan nambah, ya enggak? Tentunya salawat teriring salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dijadikan umat yang berselawat kepadanya. Ya insya Allah nanti kita pun akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin nggak Pak? Kayaknya nggak semangat banget. Najur asik. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teringat kita di tahun yang lalu 2023, tepatnya pada tanggal 16 Oktober, benar nggak? Salah seorang jamaah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Bapak Sofyan bin Suyatman, dipanggil oleh Allah. Ini adalah salah satu pengingat buat kita bahwa sesungguhnya dengan kematian tersebut menjadi pengingat buat kita. Makanya tadi saya sudah bacakan di dalam suatu ayat, "Ka'ija ajalu yasta'dimu sa'ata wa la yastaqdimun." Apabila sudah datang yang namanya kematian, tidak bisa diundur, tidak bisa pun dimajukan, maka sesungguhnya pasti. Bahkan itu sudah diponis oleh Allah. Sudah diponis, dikatakan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya semua makhluk yang bernyawa pasti mati. Tinggal kapan giliran kita. Oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah malam hari ini dengan rangkaian istiqomah. Kita peringati, kita mengingat di antara jamaah kita, saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Bahkan tadi alhamdulillah, yang pertama ketika dilantunkan zikir-zikir, ketika dilaksanakan yang namanya tahlil, di situ ada yang kita baca, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu adalah salah satu ucapan yang terbaik. Ketika kita ucapkan ringan di lidah, tetapi nanti ketika ditimbang oleh Allah, itulah yang menjadi pemberat buat kita. Bahkan itu adalah salah satu ungkapan yang sangat digemari, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang malam hari ini kita persembahkan khusus untuk jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Bukan hanya sekedar jamaah, tetapi tadi udah diawali dengan tawassul yang dibaca oleh Ustaz Asmunawi, sususan sumail arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jadatina umali wa khalatina. Semua kebahagiaan. Kira-kira bersyukur kagak kita? Bersyukur kepada Allah. Kita masih bisa duduk di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Tidak lain yaitu kita mengingat Allah, berzikir bersama-sama. Oleh karenanya pada malam hari ini, mari sama-sama kita persembahkan yang terbaik buat saudara kita, buat jamaah kita. Seandainya kalau kita ingin ngasih segala sesuatu kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada sahabat kita, bahkan kepada orang tua kita, kepada guru kita, kira-kira ngasih yang jelek apa yang bagus? Yang jelek apa yang bagus? Yang bagus, dengarkan. Ada ketika dikisahkan ada seorang murid, guru kiai punya 2 orang murid. Yang satu cuma nanam singkong. Jangan-jangan Haji Amiruddin kali gitu, nanam singkong. Yang satu cuma hanya nanam singkong. Yang satu punya peternakan sapi. Tetapi karena dengan dia cinta kepada guru, dia ingin berikan yang terbaik kepada guru. Ketika dia panen singkong, dia cari singkong yang begitu, yang bagus-bagus, yang gede-gede, kayak paha kaki kali ya, gede-gede. Yang gede-gede dipilihin. Akhirnya datang dia ke rumah guru, tok tok tok,
Assalamualaikum ya guru, saya datang kemari silaturahim sekalian minta didoakan. Alhamdulillah tanaman saya, perkebunan saya sudah panen Kiai, alhamdulillah. Akhirnya dibawa itu yang namanya singkong, 1 karung, cuma bukan 1 mobil, bukan 1 karung. Kalau Haji Amir kemarin ngasih saya 2 karung. Amin. Karungnya doang. Masih bagus ada karungnya Ustaz. Dikasih 1 karung kepada seorang murid. Akhirnya diterima oleh guru. Tuh guru bingung. Ya Allah, nih murid luar biasa. Udah istiqomah belajarnya, kemudian perhatiannya luar biasa. Dikasih gurunya tuh singkong. Alhamdulillah. Akhirnya tuh guru Kiai bingung. Ini kalau murid udah kasih singkong, kita punya apaan ya? Ngomong sama Umi panggil Uminya. Di belakang ada apaan? Itu ada kambing. Waduh. Akhirnya tuh murid udah ngobrol, udah lama segala macam, pulang. Udah Kiai, saya pengen pulang, minta doanya biar tambah berkah. Akhirnya didoain. Kata gurunya, nih alhamdulillah buat oleh-oleh buat bawa pulang. Akhirnya dapat seekor kambing, dituntun. Begitu dituntun, temennya yang satu yang punya peternakan sapi ngomong, dari mana lu? Tuh dari rumah Kiai, alhamdulillah. Tadi gua bawa singkong dikasih kambing. Akhirnya dia bilang, jangan-jangan luar biasa nih Kiai, kasih singkong dapat kambing, ya kan? Wah, gua punya sapi nih. Akhirnya di rumah orang sapi. Tetapi dia ke rumah guru bukan lantaran karena ikhlas ridho kepada Allah, tetapi di situ ingin imbalan sesuatu dari seorang guru, bukan karena keikhlasan. Akhirnya dicari sapi. Ada salah satu sapi kecil, guru sakit lagi, hidup lagi. Ada yang begitu zaman kita. Mudah-mudahan nggak ada gemuk-gemuk. Mudah-mudahan. Paling cuma Ustaz Ismail doang yang dikit nyari. Apa-apa besok kasih susu paling. Dicari sapi bukan yang bagus, sapi yang benar-benar kuat, yang juga bagus dilihatnya. Dicari sapi yang lagi sakit, kurus, dibawain ke rumah guru. Tok. Assalamualaikum guru, saya datang kemari bawain sapi. Tadi kalau nggak salah Ismail katanya. Namanya Ismail, kebetulan sama kali ya. Ismail katanya bawain singkong dapat kambing guru. Kalau saya datang bawa sapi dapat apaan? Nih gajah, jangan-jangan katanya. Akhirnya udah ngomong panjang lebar. Karena di situ niatnya bukan ikhlas, tulus karena Allah. Udah ngobrol segala macam. Akhirnya pulang, panggil Umi di belakang ada apaan? Ada singkong. Akhirnya pulang kasih singkong. Sampai di rumah marah-marah. Guru kagak adil katanya. Tadi lu bawa singkong, bawa kambing. Gua bawa sapi malah dapet singkong. Iya enggak? Ini bukan karena apa. Ini adalah salah satu gambaran buat kita. Ketika kita duduk di suatu majlis, apapun majlis tersebut, maka marilah hadirnya kita iringi dengan niat ridho ikhlas karena Allah. Bukan karena lantaran sesuatu, tetapi karena ikhlas karena ridho Allah. Insya Allah nanti apa yang menjadi hajat niat jamaah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih ketika kita setiap malam Jumat dilantunkan pembacaan sholawat diiringi dengan tim hadrah, maka di situ ada salah satu hadis yang dikatakan oleh baginda Rasul, berselawatlah kepadaku maka sesungguhnya urusanmu akan dimudahkan. Urusan kita nyari yang punya utang insya Allah besok lunas. Syaratnya dibayar. Yang punya utang, punya urusan segala apapun, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah dengan lantaran kita berselawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya malam hari ini, mari sama-sama dengan penuh keikhlasan ridho kita karena Allah, kita persembahkan buat saudara kita, buat jamaah kita almarhum Bapak Suyatman yang malam hari ini genap 1 tahun beliau sudah meninggalkan kita.
Mudah-mudahan kita doakan bil khusus untuk almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni dosa dan kesalahannya, diluaskan kubur jadikan radhah min riyadil jannah. Anak-anaknya yang ditinggalkan mudah-mudahan dijadikan anak waladun soleh dan soleha, dan mudah-mudahan juga dilancarkan urusannya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar uzkuru ma'asina mautakum, kata Nabi, menceritakan kebaikan tentang orang yang sudah meninggal. Alhamdulillah, almarhum dia telah mewakafkan yang namanya mushaf Al-Quran, yang alhamdulillah setiap malam Rebo minggu kedua jamaah pada baca Al-Quran, sedikit belajar. Kemarin alhamdulillah ada yang baru datang belum baca udah ngomong, Ustaz saya nggak bisa baca, bacanya baru belum lancar. Gampang kalau bukan lancar, ntar saya kasih oli biar lancar. Benar nggak? Kan kalau seret-seret kasih oli jadi licin, benar. Sekarang sesungguhnya hadirmu kemari ke malam hari ini dengan pembacaan qiraatul Quran bukan karena tujuan kita ingin pintar, bukan, kita ingin bisa, tetapi ketika engkau duduk di dalam suatu majlis maka rahmat Allah akan turun. Maka disitulah kalau memang kita niat ingin pintar, kita ingin bisa, sesungguhnya kepintaran, kemampuan semuanya milik Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Ada seorang murid yang sudah boleh dikatakan sudah lama, kalau dibilang udah karatan dari bakunya apa udah lumutan, tetapi memang kemampuannya memang begitu-gitu aja, nggak bisa, karena memang inilah Allah yang punya mau, tidak diberikan hidayah, tetapi dengan rata cintanya kepada guru, ta'zimnya kepada guru, akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, makanya ketika kita duduk di suatu majlis, apapun yang pada saat itu kita dipelajari, apapun pada saat itu kita diberikan satu, boleh dikatakan kekuatan buat hati diri kita, penambah daripada kemampuan diri kita, otak kita, maka jangan berharap lebih, tapi berharaplah mudah-mudahan dengan ridho Allah, dengan sesungguhnya keikhlasan hati kita, Allah ridho kepada kita, guru pun ridho kepada kita, maka itu akan jalan. Saya ingat pesan guru saya, Ustaz Haji Rahmat, ini termasuk Haji Amin, guru saya dulu, saya belajar ngaji di rumah dia. Itu dibilang apa kata guru, ketika engkau duduk hadir, murid ridho, gurunya ridho. Bukan ridho roman, yang kata ridho roman, bukan. Ridho ikhlas dari dalam hati, maka sesungguhnya itu pun akan nanti Allah turun rahmatnya, diberikan hidayah. Segala apa nanti yang diajarkan insya Allah bisa kita niatkan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, udah jam 10 ya, jadi sekali lagi mohon maaf, jangan makan dulu, kita zikir manakib dulu. Ntar kalau lagi zikir makan urusannya keluar itu semua, karena nanti begitu ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ada kekuatan dalam perut kita naik semuanya. Jangan-jangan begitu ya Allah muntah lagi, ntar kata saya yang ngajarin. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf, jangan aktivitas lainnya, kita persembahkan yang terbaik. Kemudian jamaah, mari hadirkan Allah dalam dirinya. Apa yang kita laksanakan malam hari ini, istighfar yang akan kita baca, buat kita sampaikan orang-orang tua kita yang sudah wafat, orang-orang tua kita yang sudah meninggal, guru-guru kita yang sudah meninggal, saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah pada malam hari ini inilah dijadikan mustajab, dijadikan salah satu namanya wujud. Apa yang kita laksanakan ini adalah salah satu bukti cinta kita kepada saudara kita, kepada keluarga kita, pada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Baik, sekali lagi siapkan dulu hatinya semuanya. Jadi bukan hanya kita ucapkan dalam hanya sekedar mulut ucapan yang keluar, tetapi hati kita. Mudah-mudahan inilah yang terbaik. Terlebih alhamdulillah ini sudah minggu ketiga apa minggu kedua, minggu ketiga di bulan Jumadil ya, akhir ya. Jadi mari sama-sama, mudah-mudahan ini dimustajabkan oleh Allah. Yang punya utang, bayangin utangnya bisa dibayar lunas. Asal jangan pengen kawin lagi repot ntar saya, jangan ya. Yang punya urusan rumah tangganya, yang seret ekonominya, mudah-mudahan malam hari ini kita buka tuh taus abas samawat.
Kita buka pintu langit di malam Jumat ini, mudah-mudahan didengar oleh Allah, diangkat doa-doa kita ke langit, ke Sidratul Muntaha. 360 hijab yang selama ini menghalangi, mudah-mudahan dibuka oleh Allah, dikabul doa-doa kita. Alhamdulillah, kemarin saya diundang acara maulid di Musolah Nurul Iman. Nih tempat guru kita Ustadz Sidik. Rupanya ini adalah rahasia Allah yang menunjukkan. Begitu pas ke situ, yang ceramah itu orang Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah, cerita sama saya. Akhirnya dia bilang apa? Saya bingung Ustadz, sebenarnya ceramah nggak pengen arah ke situ, tapi memang ke bawah nggak taunya katanya ada sinyalnya. Jangan-jangan saya bilang saya TV katanya gitu. Tetapi memang ini kehendak Allah. Akhirnya begitu dibuka, ilahi rabbi anta maksudi, jamaah pada bengong. Kenapa? Ditunjukkan oleh Allah. Tambah yakin jamaah, tambah yakin diri kita. Artinya yang kita laksanakan, apa yang selama ini kita bawa, bukan hanya sekedar datang tahu-tahu kayak pohon pisang nimbul. Tidak, ada mursyidnya, ada gurunya, ada yang tanggung jawab. Bahkan kemarin dia bingung, cuma dia baca sepotong, akhirnya saya terusin. Ruhana ila ruhi Sayyidina Sultan Aulia Syabdul Qadir Jain wa ila ruhi Nabiyina. Apa katanya? Bukan gitu Ustaz, saya nggak terusin. Kenapa? Memang saya tahu di sini ada sinyalnya lebih kuat. Saya bilang saya pakai Telkomsel. Gitu. Akhirnya benar. Ini adalah salah satu. Makanya kita berterima kasih kepada Ustaz Sidik. Artinya kemarin ini merupakan salah satu wujud nyata buat kita. Apa yang kita jalanin, jangan berharap. Jangan berharap segala sesuatu, tapilah apa yang Allah berikan, mudah-mudahan itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Kenapa? Kita nggak tahu. Mungkin Ustaz Sidik juga nggak tahu kita akan larinya ke situ. Nggak tahu. Sampai alhamdulillah bertemu dengan guru kita Kiai Haji Ahmad. Dia pun akhirnya mau bicara seperti itu. Kulla yusibana illa makatabahu lana. Apa yang terjadi dengan diri kita, apapun rencana dalam hidup kita, kalau memang tidak dikehendak Allah, jangan berharap. Kira-kira Ustadz Asbunawi dulu begitu lahir, nanti saya pengen bikin majelis taubatan nasuha. Punya begitu enggak? Ustadz Rizky Parabi biar abinya guru saya abinya. Apa punya pikiran lu, nanti pengen kumpulin anak-anak, pukulin hadroh. Kagak ada, nggak ada. Bahkan Haji Amiruddin pun begitu. Saya nanti pengen beli tanah di Bogor, kebetulan habis pensiun. Benar, akhirnya inilah artinya malam hari ini pun mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari sama-sama tentunya hadirkan Allah dalam dirinya, konsentrasi sebesar. Kagak lama, paling 3 jam. Nggak lama ya. Mari kita sama-sama, walaupun hanya sekedar 10 menit, 20 menit, tapi kita berikan yang terbaik. Bukan buat almarhum, tapi seluruh ahli keluarga kita. Mudah-mudahan majlis taubatan nasuha tambah siar, majlis manaqib pun tambah siar, hadroh assalam pun mudah-mudahan tambah berkah. Jamaah semua yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan urusannya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah. Apabila di antara keluarganya sedang sakit, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, diberikan kesabaran di ujian yang Allah berikan. Al-Fatihah.